Perkenalkan, saya Isnur Fatani. Di sini saya akan memaparkan mengenai perencanaan gedung 4 lantai. Di mana di sini tinggi tiap lantai adalah 3 meter dengan arah memanjang masing-masing 3 meter dan arah pendek 4 meter. Selanjutnya, untuk merencanakan sebuah gedung, hal yang pertama dilaksanakan adalah merencanakan struktur atas dan lanjut menuju ke struktur di bawahnya. Yang pertama yaitu merencanakan kuda-kuda. Kuda-kuda sendiri terlebih dahulu menerima beban dari gording. Jadi terlebih dahulu kita merencanakan gording. Gording sendiri digunakan untuk tumpuan sebagai kasal. Gording menerima beban mati dan beban hidup yang berupa penutup atap. Selanjutnya yaitu rangka kuda-kuda. Di sini rangka kuda-kudanya direncanakan bentang 8 meter dengan pembebanan yaitu angin tekan dan angin hisap dari arah kanan dan arah kiri, serta beban hidup dan beban mati, serta beban sendiri dari struktur tersebut. Setelah dilaksanakan pembebanan, yaitu selanjutnya dilaksanakan analisa statistika. Di sini menggunakan metode Cremona. Untuk spesifikasinya sendiri yaitu kemiringan atap yaitu 30 derajat dengan penutup atap jenisnya genteng, dan jarak antar gording yaitu 2,63 meter. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu kerangkanya yaitu besi siku double BC37. Setelah menemukan gaya batang dengan menggunakan metode Cremona, dilanjutkan dengan pendimensian masing-masing batang. Di sini kerangka batang digunakan profil siku 60-60 tebal 6 mm. Selanjutnya yaitu setelah melaksanakan perencanaan atap, yaitu melaksanakan perencanaan plat 4 lantai sendiri. Di sini direncanakan tebal 12 cm dengan mutu spesifikasi beton FC 25 dan besi tulangan polos FY 240. Langkah pertama yaitu melaksanakan pembebanan atau memberikan pembebanan. Pembebanannya yaitu diantaranya beban mati, beban hidup, dan beban struktur itu sendiri. Kemudian dianalisa, dicari momennya. Setelah itu ditemukan momennya, kemudian dicari dengan penularannya. Setelah ditemukan momennya dan koefisiennya dapat dicari, kemudian tulangan yang digunakan untuk plat lantai tersebut yaitu tulangan pokoknya diameter 10, jarak 18 cm, dan tulangan susutnya diameter 8, jarak 18 cm. Selanjutnya yaitu perencanaan tangga. Perencanaan tangga di sini lebar tangga yaitu 140 dan lebar bordes 240 kali 1 meter. Untuk pembebanannya yaitu diantaranya beban hidup, beban mati, ditambah railing tadi, beban sendiri dari kolomnya, dari strukturnya. Untuk analisa, metode analisanya digunakan metode analisa statistik tentu.
dengan metode cross. Setelah dicari momennya, kemudian dan reaksinya, kemudian dicari tulangannya. Digunakan tulangan diameter 14, jarak 20 cm. Selanjutnya yaitu pendimensian kolom dan balok serta ring balok dan slope. Untuk mendapatkan dimensi tersebut, terlebih dahulu kita menggunakan analisis portal. Dari masing-masing portal tersebut dilakukan pembebanan, diantaranya beban plat lantai, beban hidup, beban struktur dari kolomnya tersebut, dan beban sendirinya. Selanjutnya, setelah dilakukan pembebanan, kita cari kekakuan tiap batangnya. Selanjutnya kita cari momen primernya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel cross. Setelah ditemukan masing-masing kayak momennya dan reaksinya, kemudian kita cari reaksi di kolomnya. Untuk kolom yang digunakan yang pertama yaitu kolom K1 dengan lebar 50x50 dengan penulangan 5D16. Selanjutnya kolom atas digunakan dimensi 40x40 dengan besi 4D14. Selanjutnya yaitu balok slope, balok ring balok sendiri digunakan pengunci struktur atas. Di sini digunakan ring balok 3D14 dengan dimensi 40x25. Selanjutnya yaitu balok lantai. Balok lantai di sini meneruskan gaya-gaya dari plat lantai dengan spesifikasi 8D14, dimensinya 50x30. Selanjutnya yaitu slope. Setelah slope di sini menggunakan dimensi 30x50 dengan pembesian 3D16 dan sisi sampingnya 4D16. Selanjutnya yaitu pendimensian pondasi. Pondasi yang digunakan yaitu pondasi telapak. Pondasi ini diperoleh dari perhitungan atas reaksi dari beban yang di atasnya. Untuk dimensi yang digunakan yaitu 180 cm x 180 cm, kolomnya 50x50 dan berjenis pondasi telapak. Tulangan atasnya yaitu jaraknya 16D jarak 15 dan 16D 150 tulangan bawah. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.